Terima kasih. Ya, selamat sore Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, Bu ya, sehat. Ya, udah sore tetap semangat ya Bu Mita ya. Semangat, Bu ya, semangat. Oke, hari ini kita punya waktu 20 menit untuk sharing. Apapun permasalahannya Bu Mita, kita bicarakan. Mungkin kita cari apa solusinya bersama-sama ya. Mudah-mudahan ada yang terbaik. Gitu. Ya, mungkin ada masalah yang akan di-sharing oleh Bu Mita, silahkan. Ada sih Bu ya sebetulnya. Ini terkait mungkin terkait dengan pekerjaan saya ya Bu ya, yang kayaknya mungkin untuk akhir-akhir ini ya saya yang kurang fokus ya gitu ya. Kebetulan ini berkaitan dengan PGP sekarang juga ya. Refleksi aja Pak, silakan Pak. Jadi selama PGP ini yang saya rasakan, jadi saya tidak bisa fokus dalam satu pekerjaan gitu ya, Pak. Bu. Jadi pikiran saya itu bercabang kemana-mana gitu. Ya. Tapi ya, mungkin ya Bu ya untuk di bulan-bulan pertama gitu, sampai sekitar kayaknya awal Agustus lah kemarin gitu ya. Kira-kira sampai terakhir itu modul 2.1 kalau nggak salah. Saya masih semangatnya Bu ngerjain modul ya. Enjoy ya. Nah, walaupun banyak pekerjaan ya enjoy, ada pekerjaan lain tetap alhamdulillah selesai gitu ya. Cuman makin kesini kayaknya makin kendor Bu. Makin kendor ya. Gitu. Mungkin karena minggu gimana ya? Mungkin kalau kayaknya bulan-bulan pertama itu ya kemarin kan kita mulai di bulan Mei Juni ya Bu ya. Jadi kegiatan pembelajaran itu sudah selesai ya Bu ya, apalagi kebetulan saya pegang kelas 6 ya Bu. Jadi kan kalau kelas 6 itu bulan Mei itu udah bebas gitu, udah beres, hanya tinggal administrasi ya. Nah, di waktu pembukaan PGP, Lokakarya, jadi saya tanpa beban gitu ya. Serasa karena kelas 6 juga sudah melakukan SAJ gitu seperti itu. Dan itu ya untuk sekarang ini Bu kan sudah mulai masuk sekolah lagi nih ya, sampai mulai belajar efektif gitu ya. Terus mungkin yang ngurus anak juga ya, ngurus anak di rumah gitu ya. Jadi rasanya kurang fokus aja gitu. Mengajar di kelas pun jadi gimana ya, pikirannya di kelas nih Bu ya. Tapi orangnya ada di kelas, tapi pikirannya, LMS ini belum beres, itu belum beres gitu. Jadi bagi-bagi gitu Bu. Gitu. Nah, mungkin seperti itu ya. Iya Bu. Ya. Nah, belum lagi. Sekarang kita pembicaraan kita kali ini kira-kira nih apa yang ingin dicapai dari pembicaraan kita kali ini nih Bu Mita? Ini Bu, sepertinya saya ingin memanage waktu ya Bu ya. Belum lagi kan karena dengan padatnya jadwal, belum lagi sekarang itu mungkin ditambah lagi dengan ini Bu ya, administrasi kelas yang harus selesai gitu ya. Jadi saya berusaha ingin menyelesaikan semuanya tepat waktu, belum lagi kan dikejar-kejar dengan administrasi bos gitu. Ya. Nah, sebelumnya saya itu memegang tugas tambahan kesiswaan ya Bu ya. Namun setelah mengikuti kegiatan PGP ini, saya diberi tugas tambahan menjadi pembantu di bidang kurikulum Bu. Jadi menurut saya itu tugas tambahan di bidang kurikulum itu dengan kegiatan yang padat ini sepertinya kayak terasa berat gitu ya. Mungkin dengan sebetulnya memang dari dulu saya biasa memang walaupun saya ditugaskan di kesiswaan,
saya memang selalu membuat kurikulum, Bu, membantu teman yang lain membuat kurikulum gitu. Memang saya juga yang kerjakan gitu. Cuman dengan kegiatan ini, apalagi dengan gimana ya, sulitnya sepertinya rekan-rekan akhir ini yang sulit diajak untuk berkolaborasi juga ya Bu. Sementara kurikulum itu Bu bukan saya yang buat ya, sekolah yang buat. Lalu dikerjakannya secara bersama-sama juga kan ya Bu ya. Jadi ada tim pengembang kurikulum. Tapi pada kenyataannya saya ngerjain sendiri gitu Bu ya. Jadi ceritanya ini kurikulum saya yang buat gitu. Sebetulnya mungkin bukan tugas saya sepenuhnya juga ya Bu ya. Kebetulan awal tahun kemarin saya sudah mencoba menyusun kalender pendidikan, jadwal pelajaran di awal-awal. Alhamdulillah sesuai target gitu Bu. Nah, apalagi dengan yang terasa berat buat saya itu gini Bu, kan sekarang itu ada implementasi kurikulum merdeka ya Bu ya, yang menjadi berat buat saya itu kenapa saya merasa berat dikerjakan sendiri. Memang biasanya saya kerjakan sendiri itu kalau memang sebetulnya kalau sudah terbiasa nggak terasa berat sih Bu ya, cuman karena yang menjadi berat buat saya itu karena ada peralihan dari kurikulum merdeka ke ada 2 versi peralihan yang kelas 1-4 sekarang mulai memakai IKM dan yang lainnya masih kurikulum 2013 dan ada 2 versi kurikulum yang KTSP dan KOSP ya. Nah, itu yang jadi saya bingung, itu yang membuat saya bingung selama ini Bu. Walaupun pada akhirnya selesai gitu ya. Lalu jadi kurikulum saya itu harus membuat yang mana? Kurikulum KTSP atau KOSP gitu Bu. Nah, seperti itu ya Bu Meta ya. Jadi tidak fokus karena mungkin banyak pekerjaan yang harus dilakukan ya atau beban dilakukan oleh Bu Mita. Kira-kira kalau di level sekarang fokus Bu Mita itu ada di level berapa kira-kira? Kalau untuk level itu mungkin sekarang itu antara level karena pikiran yang bercabang itu kayaknya di level antara level 5 dan 6 gitu Bu. Iya. Kira-kira idealnya itu kan memang mungkin di level 10 tapi mungkin harus ada ini lagi ya usaha-usahanya mungkinnya seperti itu. Kira-kira level berapa nih yang akan Bu Mita tingkatkan dari 5-6 ini mungkin ke level berapa kira-kira? Kalau target sih Bu, kalau saya kan orangnya ya pengen gitu. Pengen semua beres gitu Bu ya. Tapi kan kalau misalnya dengan keadaan seperti ini mungkin tanpa bantuan orang lain ya Bu ya, dengan kolaborasi, kalau tanpa kolaborasi saja dengan orang lain karena sepertinya rekan-rekan saya juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing gitu Bu. Mungkin untuk sekarang target saya di level 8 seperti itu Bu. Okay. Baik, mungkin di level 8 ya sudah mendekati ke ideal. Untuk sampai ke level 8 kan harus ada usaha-usaha dari Bu Mita juga mungkin ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Mita untuk menaikkan fokus level dari 5-6 yang sekarang bisa sampai ke level 8? Mungkin ada usaha-usaha yang akan dilakukan oleh Bu Mita? Pertama, mungkin saya akan mencoba memanage waktu ya Bu ya. Supaya bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat waktu. Lalu membuat list daftar pekerjaan apa saja ini yang belum saya selesaikan. Karena memang beberapa bulan ke belakang sebelum kegiatan PGP ketika saya mengikuti pendidikan ini, saya selalu membuat daftar pekerjaan yang saya harus lakukan. Terus terang Bu, saya orangnya pelupa. Jadi ketika ada pekerjaan, ketika kita sudah melakukan fokus satu pekerjaan gitu ya Bu ya, kalau
kalau misalnya kita tutup nih buka pekerjaan yang lain jadi istilahnya teh kaboler apa gimana, jadi bercabang. Mana dulu nih yang harus dikerjakan, karena saya orangnya seperti itu. Kalau tidak saya susun pekerjaannya, jadi saya bingung ini mana dulu nih yang diprioritaskan gitu ya. Jadi saya mungkin akan memilah pekerjaan-pekerjaan saya itu menjadi mana yang harus prioritas, mana yang deadline, mungkinnya seperti kemarin ya Bu, waktu saya menyusun kurikulum itu kan bentrok dengan pekerjaan modul 2.3 juga ya dengan eksplorasi konsep, mulai dari diri, eksplorasi konsep gitu ya Bu ya. Nah, saya targetkan gitu. Saya target bahwa kurikulum ini harus saya selesaikan selama 2 hari. Karena sisa waktu saya untuk mengerjakan eksplorasi konsep itu hanya tinggal 2 hari lagi gitu. Jadi saya harus mencapai target tersebut gitu. Dan alhamdulillah ternyata 2 hari selesai, walaupun mungkin hanya 85% kurikulum tersebut selesai karena memang harus dilengkapi ya kelengkapannya yang belum, dan alhamdulillah eksplorasi konsep pun selesai tepat waktu gitu. Oke, bagus Bu Mita. Jadi yang pertama mungkin manajemen waktu ya, yang kedua adalah list prioritas yang harus diinikan, nah yang ketiga adalah kita harus punya target sendiri, mungkin ya diri kita sendiri yang menargetkan berapa waktu yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan satu pekerjaan mungkin dengan pekerjaan yang lain ya. Nah menurut Bu Mita, kira-kira dari 3 ini yang paling cepat bisa dilakukan yang mana? Yang paling mudah dan paling cepat dilaksanakan? Membuat daftar pekerjaan. Jadi saya membuat list dulu daftar pekerjaan dengan skala prioritas mana dulu yang harus saya selesaikan, supaya bisa selesai tepat waktu semuanya gitu Bu. Bisa dilaksanakan Bu Mita ya? Insya Allah bisa. Semangat. Insya Allah. Semangat. Kira-kira dukungan siapa nih yang Bu Mita butuhkan supaya pekerjaan-pekerjaan yang banyak ini tidak menjadi masalah untuk Bu Mita? Buat saya terutama dukungan keluarga ya Bu ya, yang paling utama. Karena kalau tidak ada dukungan keluarga, kayaknya seberapa banyak orang yang mendukung saya di belakang, memberi semangat dari saya dari belakang, kalau keluarga saya tidak memberi semangat, nggak bisa gitu. Yang kedua mungkin pimpinan saya, alhamdulillah ibu sangat mendukung program-program saya juga kebetulan. Lalu yang terakhir mungkin rekan sejawat dan teman-teman yang lain Bu. Alhamdulillah ya, mendapat dukungan yang terbaik supaya Bu Mita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Mungkin seperti itu ya Bu Mita ya. Kira-kira nih rencana yang akan dilakukan Bu Mita, rencana aksi ke depannya akan seperti apa untuk supaya manajemen pekerjaan ini bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira rencananya akan seperti apa Bu Mita? Saya mengerjakan dulu tugas-tugas. Mungkin pertama yang akan saya lakukan adalah ngobrol dengan ibu kepala untuk meminta bantuan mungkin ya untuk supaya seperti bedah kurikulum ini tidak saya lakukan sendiri gitu ya Bu ya, karena kan ada tim mungkin ya, ada tim juga. Jadi bedah kurikulum itu ada tim gitu, membuat kurikulum bukan hanya untuk saya pribadi sendiri, seperti itu Bu. Ya mungkin seperti itu. Setelah kita berbicara seperti ini, bagaimana Bu Mita perasaannya? Apa yang didapat dari pembicaraan kita hari ini? Apakah sudah mencapai tujuan dari awal kita berbicara? Mungkin apa yang dirasakan oleh Bu Mita mungkin seperti itu? Tujuan plong ya Bu, kayaknya bebannya sedikit berkurang gitu Bu. Ada walaupun mungkin di belakang pekerjaan masih menumpuk gini nih Bu. Ini di belakang belum lagi nih tugas-tugas ke depan selanjutnya gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan berbagi seperti ini membuat plong gitu Bu, bisa nambah semangat, jadi mengurangi beban juga Bu.
Alhamdulillah ya Bu Mita ya. Setelah berbicara mungkin kita sudah mendapatkan solusi terbaik dari masalah-masalah yang kita hadapi ya. Semoga Bu Mita sehat selalu, dikuatkan apapun pekerjaannya, sebanyak apapun pekerjaannya bisa Bu Mita atasi dengan baik. Dan saya mudah-mudahan teman-teman Bu Mita di sana bisa juga berkolaborasi ya untuk membentuk suatu tim agar pekerjaan Bu Mita juga bisa terbantu ya, lebih mudah mungkin seperti itu. Ada solusi terbaik terhadap masa-masa yang dihadapi. Dan saya tunggu kabar selanjutnya dari Bu Mita kalau kita akan bicara-bicara lagi, sharing-sharing lagi mungkin ya, supaya ada solusi terbaik dari masalah-masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang kita sebagai guru kepada kalau sharing kepada yang bukan guru kadang ada nyambung ada tidaknya ya, kalau misalnya kita berbicaranya dengan sama-sama guru, apalagi di SD mungkin sama-sama di SD, kadang-kadang permasalahan yang kita hadapi mungkin sama ya, sama-sama bukan hanya berbicara mencari solusi tapi juga sharing ya, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita hadapi, kita selesaikan bersama-sama, mungkin seperti itu ya Bu Mita ya. Terima kasih Bu Mita atas waktunya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan untuk bersama ya. Sesi ini kita tutup saja ya, lain waktu kita sambung lagi ya Bu Mita ya. Terima kasih Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.